Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada sebuah kisah yang kisah ini sahih diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Kisah yaitu tentang datang sekelompok tawanan di zaman Rasulullah SAW. Di antara tawanan yang ada itu ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang masih bayi. Setelah ibu itu berusaha untuk mencari anaknya yang masih bayi, maka dia berhasil menemukan anaknya yang masih bayi tersebut. Langsung dia peluk, langsung dia cium, dan langsung dia susukan. Melihat fenomena itu, dan para sahabat juga menyaksikannya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "bagaimana menurut kalian? Apakah ibu tersebut rela kalau seandainya dia sendiri yang melempar bayinya ke dalam kobaran api?" Maka jawaban para sahabat, "Tentu ibu itu tidak akan rela, wahai Rasulullah. Dia sendiri yang melemparkan bayinya ke dalam kobaran api." Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Ketahuilah, wallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih seorang ibu ini terhadap anaknya. Jadi Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada para sahabat. Ketika ada seorang ibu berusaha mencari anaknya yang masih bayi, ketika dia menemukan anaknya itu, dia mendapatkan anaknya itu, dia peluk, dia cium, dia susukan, saking sayangnya dia kepada anaknya. Dan Nabi juga memberi gambaran, apakah ibu itu rela atau tegakah ibu itu untuk melemparkan bayinya ke dalam kobaran api. Dan para sahabat pun mengetahui bahwa tidak ada seorang ibu yang akan rela melemparkan anaknya yang masih bayi ke dalam kobaran api. Dan di sanalah Rasulullah memasukkan nasihatnya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Wallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Saya sering sampaikan kepada jemaah-jemaah saya, kepada orang-orang yang baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada orang-orang yang kadang sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, kita harus mengetahui bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan kalau ini kita yakini dari hati kita yang paling dalam, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun ujian yang sedang datang menimpa diri kita, insya Allah itu akan terasa ringan bagi kita, karena kita yakin di balik ujian, di balik masalah yang datang, di balik cobaan yang datang, ada kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau orang betul-betul paham konsep ini, bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, insya Allah dia akan selalu berbaik sangka atas keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu berhusnuzon, berbaik sangka terhadap takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingatkan lagi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi, sesusah apapun kehidupan ini, bahkan kadang kita merasa lelah dengan hidup ini, kadang kita ingin menyerah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kadang mungkin kita sering gagal dalam mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita harapkan. Tapi ketahuilah, Allah itu zat yang maha penyayang, Allah itu zat yang maha pengasih, yang mana kasih sayang Allah kepada kita hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yakini ini, wahai kaum muslimin.
Kalau ini kita yakini, insya Allah hidup ini akan ringan. Beban berat masalah yang ada di pundak kita akan terasa ringan. Ujian-ujian hidup yang menimpa kita akan terasa ringan. Dengan syarat kita betul-betul yakin konsep yang diajarkan oleh Nabi ini, bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Barakallahu fikum.